selamat sore sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, salam jumpa untuk kita semua. Ya, sore hari ini rasanya senang sekali setelah sekian lama. Setelah sekian lama waktu yang begitu panjang, program Generasi Penerobos kini hadir lagi di ruang dengar sahabat Cakrawala. Ya, dan loh kayaknya ada yang mau tepuk tangan tapi takut-takut ya. Dan sore hari ini seperti yang sahabat Cakrawala bisa saksikan bersama-sama dalam program Generasi Penerobos, saya sudah punya tamu yang begitu luar biasa. Oke. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kepada sahabat Cakrawala bahwa semua teman-teman yang hadir di studio pada sore hari ini mereka sudah divaksin ya. Sudah divaksin dan juga tentunya sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan sekali lagi coba kita gaungkan bersama-sama ya. Kita suarakan dalam program Generasi Penerobos ini. Sahabat Cakrawala, pastikan sahabat Cakrawala jangan kemana-mana. Tetap di 89,2 FM dalam program Genbos Generasi Penerobos. Berpegang pada perjanjian Tuhan. Oke, baik sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa teman-teman saya ini luar biasa. Mereka ini anak-anak muda yang punya prestasi. Terus mereka juga nih, pokoknya kalau yang berbicara mengenai anak muda tuh pasti ada ide-ide yang kreatif, pasti ada hal-hal yang luar biasa. Dan kita langsung saja berkenalan. Mereka ini dari mana, namanya siapa gitu ya, terus mereka apakah kuliah, kerja gitu, ataukah masih ada yang sekolah gitu ya. Nah kita langsung saja berkenalan dan mereka ini adalah teman-teman dari Gerakan Pembawa Suluk Korps Porame.
Porame itu supaya sahabat Cakrawala tahu itu di pinggiran Kota Palu ya, tapi tetap menjadi hal yang luar biasa. Porame itu tempatnya indah ya, dia di pinggir Kota Palu tapi indah sekali. Coba deh kapan-kapan semua sahabat Cakrawala kalau jalan-jalan ke sana bisa lihat Porame yang begitu indah. Oke, kita langsung saja berkenalan. Kayaknya yang paling dekat dari sebelah saya ini, sebelah kanan saya ini seorang pria ya, pria yang ganteng sekali. Oke, coba silakan. Ya, Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya William Heri Kasintina atau bisa dipanggil Willy. Saya sekarang ini sedang bekerja di rumah. Bekerja di Halo, rumah. Willy. Hai semuanya. Ya. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Willy. Di sampingnya Willy ada siapa? Ayo dong. Wanita yang cantik, rambutnya panjang. Oke. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Claudia Tesalnika Putri. Saya mahasiswa Untat semester 2 dan saya tinggal di Porame. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Hai. Oke, sekarang nih. Ayo dengan yang di samping saya, sebelah kiri saya nih. Iya. Oke, silakan. Oke, halo. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Elsie Zeheskiel Bala. Teman-teman bisa panggil saya Elsie. Saya sekarang berkuliah di Universitas Sadulako dan sekarang sudah semester 8. Doakan supaya cepat selesai. Ya, oke. Amin. Itu ambil jurusan Supaya tidak apa? Elsie ambil jurusan apa? Oh, jurusan Teknologi Informasi. Teknologi. Kalau Claudia tadi Informatika. ambil jurusan apa? Hukum. Aduh, hati-hati nih kalau sama hukum nih. Iya. Oke. Sekarang saya tinggal di Porame ya, sama-sama dengan teman-teman saya semua dari Porame. Sekitar beberapa menit dari Porame dan luar biasa perjalanan karena kalau dari Porame ke kampus itu, wah ini juga di Dekat samping ya? saya juga akan perkenalan nanti. Dia tahu bagaimana jauhnya Porame ke Untat ya. Oke. Pokoknya kami tetap semangat walaupun jauh, kami tetap ingin menempuh pendidikan dengan semangat. Oke, terima kasih. Thank you, terima kasih. Elsie ya. Oke, di sampingnya Elsie ada siapa? Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan nama saya Grace Aprila Nande, bisa dipanggil Grace. Saya juga sedang berkuliah di Universitas Tadulako dan sekarang sudah semester 10. Kok malu-malu mukanya ditutup semester Mahasiswa 10? karatan. Kalau ya teman saya Elsie bilang tadi, kalau dia masih 8 semester naik motor ke sana kemari Porame Untat. Sedangkan saya sudah 10 semester. Puji Tuhan saya masih semangat sampai sekarang. Terima kasih. Oke, itu biasanya kalau sudah, tadi katamu berkarat ya, tapi itu kalau berkarat kalau diasah terus, wah itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Benar gak teman-teman? Benar. Benar kan? Oke, kita langsung ke meja para pria-pria. Oke, ya Oke, kita langsung dari yang pegang mic ya, karena yang pertama yang sudah langsung pegang mic langsung perkenalan, silakan. Oke, shalom sebelumnya semua. Shalom. Oke, tetap semangat ya. Perkenalkan nama saya Igede Evander. Saya dari tadi di sini Ya. sekitar 10 menit ya. Ya. Eh, Serius deh ya. Oke, saya sekarang statusnya bekerja di portal media online asal Jawa Barat. Oke. Sekarang saya sudah punya pacar, jadi minta maaf ya. Ya. Oke. Oke. Itu saja. Wah ini seru Terima nih, kasih. seru nih. Sebentar kan kita akan berbicara mengenai suluh ya. Terus ada yang udah punya pacar, wah ini bisa ditanya-tanya sebentar ya. Oke, next di sampingnya I Gede Vander. Vander ya panggilannya ya. Oke, I Gede Vander. Silakan. Halo. Wow, halo. Ya, perkenalkan nama saya Heski Bala. Jeski. Ya, Heski. Oh, Heski. Iya. Oke, Heski. Atau Hesti. Oh, kalau malam Hesti. Oh, jangan dong. Ya, saya berasal dari Porame juga. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya tinggal di Padende. Ya. Ya, saya sekarang sedang mau masuk kuliah. Oke. Ya. Berarti paling muda ya? Oh, sudah lulus. Oh, sudah lulus SMA juga. Kan baru mau masuk kuliah. Sudah
sudah istirahat 2 tahun. Tapi semangatnya masih tetap ya. Ya. Oke, thank you. Ya masih ada lagi? ya umur saya 19. Oke, Atau 19. ya. Oh jelas banget ya. Wah, Hesky jelas ya. Ya selanjutnya ada Iya. Oke, di sampingnya Hesky. Hai. Halo. Halo. Seru nih, seru. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Maliaki. Biasanya dipanggil Ein. Ein. Kalau nama malam Eni. Aduh, nih anak-anak muda nih seru nih. Ada nama pagi, ada nama malam. Oke. Ya, status saya masih sekolah, Oh, masih sekolah, masih pelajar. masih belajar. Oke. Umur saya masih 16 tahun. Berarti Ein paling muda di antara kalian ya? Oke, baik. Terima kasih. Thank you Ein. Di sampingnya Ein nih ada siapa nih? Halo, Halo. saya Rio Christopher. Rio. Rio, Oke, Rio. biasa dipanggil Rio. Oke. Nama malam Ria. Asal Porame. Iya. Duduk. Oke. Sekarang baru mau masuk kuliah tahun ini. Iya. Semoga diterima di fakultasnya. Oke, baiklah. Thank you Rio. Oke, terus di sampingnya Rio ada siapa? Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Roy Alexander. Siapa? Roy Alexander. Rio, Roy. Kalau di sebelah saya Rio, saya Roy. Roy, oke. Oh, sepupu? Iya, sepupu. Oh, baiklah. Saya juga sedang berkuliah di kebetulan semester 4. Ya. Saya juga berasal dari Porame. Oke. Itu saja. Itu Terima kasih. saja. Oke, baiklah. Terima kasih. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, sahabat Cakrawala, program Gen Boss ini tentunya menghadirkan anak-anak muda yang begitu luar biasa. Mereka tadi ada canda-candaan gitu, ada nama pagi, nama malam. Tapi terlepas dari semua itu sebenarnya kita semua senang, bener gak ya? Senang dan pastinya kalian punya semangat. Coba mau lihat semangatnya kalian di mana nih? Bagaimana semangatnya? Oke, dan tema kita pada program Gen Boss kali ini adalah Sulu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Sulu ini kan sumber cahaya, bener kan ya? Nah, sumber cahaya ini yang akan kita berbincangkan sebentar. Kita akan ngobrol santai dengan teman-teman dari Gerakan Pembawa Sulu Korps Porame. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,2 FM. kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
bersemi bagiku. Sungguh indah. Oke, baik, sahabat Cakrawala kembali lagi bersama dengan Lisa dan juga teman-teman dari Gerakan Pembawa Suluh Korps Porame ya. Oke, tadi mereka sudah berkenalan, ada yang nama pagi, ada yang nama malam, tapi semuanya itu pokoknya kita mau berbahagia, mau berbincang-bincang pada sore menjelang malam hari ini. Oke, kalau tema kita tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah suluh. Suluh itu adalah sumber cahaya. Dan kita semua tahu sumber cahaya itu kadang-kadang bisa mati gitu ya, tapi kadang-kadang juga menyalanya begitu luar biasa. Nah, saya mau tanya sama kalian semua nih. Apa yang pertama kalian pikirkan ketika mendengar kata suluh? Nah, ini saya mau tanya, ini tadi yang semangat sekali dari yang laki-laki di meja sana ya. Coba, saya mau ke Vander. Vander, apa yang paling pertama kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata suluh? Oke, yang paling pertama saya pikirkan ketika mendengar kata suluh ya. Ya. Singkat aja ya, api. Api, oke. Api. Terus? Cuma satu itu, api. Api, oh, oke. Karena luas kalau menurut saya. Iya, api. Terus kalau suluh itu, api itu dalam jiwa anak muda kamu itu menggambarkan apa? Lebih ke hati sih. Hati? Kalau menurut saya ya hati. Oh gitu ya? Gitu. Ya. Api itu sama dengan hati? Kalau menurut saya pribadi ya sama dengan hati karena dari hati dan pikiran itu apa ya? Menentukan iya. sikap kita gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Sikap kita sebagai orang Kristen itu seperti apa? Seperti gitu. itulah. Jadi api sama dengan hati. Kamu dalam sekali ya? Iya, ini aduh, udah serius ternyata. Ini. Oh gitu ya, puitis sekali dia ya. Itu aja. Iya itu. Oke, coba saya mau ke yang paling muda. Nah, coba. Kalau menurut kamu, siapa? Hesky tadi ya? Oh, Ein. Oh, Ein. Ya boleh, Hesky dulu deh. Boleh, Hesky. Hesky, menurut kamu suluh itu dalam pikiran kamu sebagai anak muda itu apa? Pembawa terang. Pembawa terang, luar biasa. Yeah. Tepuk tangan dong. Pembawa terang. Terus dalam kehidupan kamu bagaimana? Karena apa? Kan di lingkungan kami kan di sana, kami minoritas. Jadi kita harus memberikan terang Kristus kepada mereka yang mayoritas. Oh gitu, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, terus kalau kamu? Ya. Sama dong pertanyaannya. Ketika mendengar kata suluh, apa yang ada dalam pikiranmu? Ein. Menurut saya suluh itu lilin yang dibakar. Lilin yang dibakar. Tepuk tangan. Lilin yang dibakar. Terus lilin yang dibakar itu kalau dalam pikiran apa? Dalam jiwamu sebagai anak muda itu menggambarkan apa? Seperti jiwa semangat anak muda. Oh gitu. Walaupun seperti lilin yang dibakar itu ya, tapi jiwanya itu sebagai jiwa anak muda gitu ya. Oke, terus? Karena jika lilin itu dibakar, maka api semangat anak muda itu membara untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, thank you. Sebentar, saya mau ke wanita-wanita dulu. Ada waktunya untuk kalian nanti yang kalian berdua di sebelah situ ya. Nah sekarang yang di depan saya sini. Kalau dari Elsie, nah Elsie, kamu kan mahasiswa ya, mahasiswa semester 8. Nah sebagai mahasiswa semester 8, apa yang kamu pikirkan pertama kali ketika kamu mendengar kata suluh dan apa artinya suluh itu dalam kehidupan kamu? Oke, pertama kali mendengar kata suluh yang terlintas di pikiran saya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suluh adalah barang yang dipakai untuk menerangi, atau biasanya obor. Obor, ya betul. Obor, betul. Ya. Obor yang menyala akan terlihat kalau di tempat yang gelap.
Kalau di tempat yang terang ya ada gunanya tapi tidak terlalu berdampak gitu kan. Gitu. Kalau di tempat yang gelap pasti sangat berdampak karena akan menerangi tempat itu. Menurut saya sebagai mahasiswa sih berbicara tentang sulu tentunya harus menjadi menjadi terang sih di tengah-tengah sesama yang tidak seiman dengan kita. Dan melalui pengalaman saya sendiri, saya berteman itu ada 4 orang, saya sendiri yang Kristiani. Puji Tuhan, walaupun saya sendiri yang Kristen, tetapi Tuhan kasih tunjuk bahwa kamu harus di situ karena melalui kamu mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristus dapat mengenal Kristus. Puji nama Tuhan, sampai saat ini saya masih berteman dengan ketiga teman saya ini dan bukan kebetulan, menurut saya bukan kebetulan dari semester 1 sampai saat ini semester 8 kami bersama-sama, bukan kebetulan menurut saya karena mereka juga melihat bahwa si Elsie ini memang aktif di gereja, aktif untuk melayani dan mereka juga mengerti kalau tidak bisa kerja tugas hari itu tidak bisa karena Elsie hari Minggu ada gereja gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung mereka melihat bahwa orang Kristen seperti itu. Gitu. Jadi ada hal-hal ya yang mereka bisa lihat dari orang-orang muda Kristen. Oke, baik, luar biasa ya. Ada hal yang berdampak gitu ya. Itu menurut kamu tadi menjadi terang di tengah kegelapan. Tapi tadi kata kamu kalau misalnya menjadi terang di tengah-tengah di tengah-tengah terang gitu ya, itu kurang berdampak. Masa sih? Bener nggak? Bukan kurang. Maksudnya tapi gimana tuh? Namanya kalau tempat yang terang kan, kalau kita tambah lagi terangnya memang lebih terang, tapi kenapa kita harus menerangi tempat yang sudah terang? Kenapa kita tidak pergi ke tempat yang gelap yang sama sekali tidak ada cahaya di situ? Kenapa kita tidak pergi ke situ untuk menerangi itu? Apakah di tempat yang terang itu harus diterangi lagi walaupun kita sama-sama sudah terang? Masa kita tidak mau ke tempat yang gelap untuk lebih lagi? Ya, lebih lagi menarik orang-orang dari kegelapan gitu. Iya, tapi yang pasti terang yang ada sama kalian tuh harus menjadi terang yang terus ya, terus terang loh. Itu harus sih. Kalau yang itu harus. Kan tadi berbicara tentang saya sebagai mahasiswa sih. Ya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, kita ke mahasiswa semester 10. Sama pertanyaannya langsung. Abadi. Ya, kalau menurut kamu gimana? Pertama kali ketika mendengar kata sulu? Kalau mendengar kata sulu itu menurut saya sumber cahaya. Tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Elsie tadi. Bagaimana kita menjadi terang di sekitar kita, baik yang seiman dengan kita maupun tidak seiman dengan kita. Seperti itu sih. Seperti itu. Jadi tetap harus menjadi terang ya, menjadi terang yang terus menyala gitu ya. Oke, Claudia. Ini mahasiswa hukum loh. Wah, ini kalau berbicara mengenai suluh, terang, aplikasi sebagai anak muda, bagaimana ini? Kalau saya kesimpulannya kayaknya. Oh iya, coba jadi kesimpulan. Sudah disimpulkan semuanya nanti. Ya, jadi menurut saya cahaya juga. Cahaya. Terus cahaya itu buat kamu sebagai anak muda itu harus seperti apa? Cahaya artinya kita di saat di kegelapan kita harus bernyala, kita harus menjadi terang untuk sesama yang bisa berdampak untuk di sekitar kita. Seperti terus itu sekarang ini ada nggak sih yang kamu lakukan? Sampai saat ini berdampak bagi kegelapan itu dalam kegiatan kamu mungkin di kampus atau bagaimana kehidupan sehari-hari? Sama, saya juga punya teman yang non. Aku punya teman. Oke. Teman yang tidak sama dengan saya mungkin. Jadi artinya saya harus menghargai mereka, saya harus menerima apa yang seperti apa mereka begitu. Jadi saya sebagai cahaya itu, bukan berarti mereka bukan cahaya. Saya harus memberi kasih Kristus kepada mereka. Artinya cahaya Kristus. Gitu. Menjadi cahaya Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, William, coba William. Ya, sulu yang paling terpikirkan pertama kali itu bagi saya itu sama seperti Elsie tadi, yaitu obor. Obor dan sulu itu bagi saya adalah sumber terang bagi saya secara pribadi. Pada saat kita melakukan upacara sulu contoh itu
kita biasa menggunakan lilin. Lilin itu akan habis, tapi suluh yang abadi itu adalah diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita bagaimana diri kita selalu terang, selalu seperti khotbah yang disampaikan oleh Kapten Jeffrey waktu KKR lalu, kita juga harus ditunjuk ya. Iya. Apanya yang ditunjuk? Melalui sikap kita, tingkah laku kita, perilaku kita, tutur kata kita, kasih kita terlebih lagi. Itu tadi saya bilang ya, itu tubuh kita adalah hidup kita adalah suluh yang abadi. Itu saja. Luar biasa. Hidup kita adalah suluh yang abadi. Secara tidak langsung kita ini harus menjadi terang buat orang lain ya, buat lingkungan kita, keluarga, itu juga bisa jadi suluh buat kita. Nah, buat dua laki-laki yang tadi yang belum menjawab, kalian boleh pegang mic-nya sekarang. Saya mau tanya sama kalian berdua. Oke, mic-nya mana? Ada ya? Oke, menurut Rio, apakah suluh yang dikatakan oleh teman-teman kamu tadi, menurutmu suluh yang harus terus bernyala itu, apakah harus terus bisa dinyalakan dalam kehidupan kalian sebagai anak muda? Cik. Kalau saya, kita harus kayak memberikan contoh begitu. Ya. Karena kita kan tidak banyak. Kita harus memberikan contoh untuk agama sebelah juga, bahwa Kristen itu biarpun sudah dicaci maki tetap masih bisa kasih. Mungkin itu saja. Oke, gitu saja. Tepuk tangan dong. Oke, silakan yang terakhir. Bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, pertanyaan saya, apakah suluh itu harus terus bernyala dalam kehidupanmu? Sebagai seorang anak muda harus, karena seperti sekarang saat ini banyak di luar sana hal-hal yang tidak baik yang sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti misalnya ada anak muda yang tidak ikut GPS, cuma pergi ke luar atau pergi pacaran lah. Itu bagus sekali, luar biasa. Biasanya sudah dipanggil GPS tapi tak lewat pergi GPS. Oh gitu, jangan-jangan kamu itu? Bukan Puji Tuhan ya? tidak. Kebetulan tidak. Oh ya, terus? Terus karena itu sebagai seorang anak muda kita harus tetap menjadi contoh supaya kita dapat memberikan kepada mereka, bagi mereka yang masih dalam kegelapan, supaya mereka diselamatkan dan mau ikut bersama di komunitas anak muda seperti Gerakan Pembawa Suluh. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Oke, ada yang mengatakan menjadi terang, terus harus terus menerangi di tengah kegelapan. Terus ada juga menjadi contoh kita kepada teman-teman sepelayanan kita. Mungkin ada yang tadi katanya ada yang mau GPS, tau-tau tak lewat gitu ya. Nah, semuanya itu tentunya pikiran-pikiran yang begitu luar biasa. Tapi kita juga tentunya dalam berorganisasi pasti kan banyak yang sudah kalian lakukan ya. Ini tadi kalau saya nggak salah Elsie ketua GPS ya. Ketua GPS kan? Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada ketua GPS itu program apa saja sih GPS yang sudah kalian lakukan di Koros Porame gitu ya. Dan kemarin juga sahabat Cakrawala perlu tahu bahwa mereka ini menjuarai lomba cerdas cermat. Yeay. Dalam rangkaian ulang tahun Gerakan Pembawa Suluh yang ke berapa? 84. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,2 FM dalam program Generasi Balarabas. Standing on the throne. Tetap setia selalu. Engkaulah kehidupan.
Oke, baik sahabat Cakrawala, balik lagi masih bersama dengan Lisa dan juga teman-teman dari GPS Porame. Oke, nah tadi kita sudah berbicara mengenai Sulu, terus tanggapan-tanggapan dari teman-teman juga begitu luar biasa. Nah tadi seperti yang sudah saya katakan kepada sahabat Cakrawala bahwa mereka ini terlibat dalam gerakan pembawa Sulu yang juga punya kegiatan-kegiatan tentunya di Gereja Korps Porame. Nah sekarang saya mau ke ketua GPS-nya nih, Elsie, kegiatan apa yang kalian lakukan terkait gerakan pembawa Sulu ini di Korps Porame? Oke, mungkin kegiatan-kegiatannya seperti pada umumnya ya ibadah, tentunya ibadah yang terutama itu kita setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Okay. Jam 7 malam. Kalau mau bergabung silahkan. Tentunya ya lebih rame, karena Porame kan harus rame ya. Porame ya, namanya Porame jadi harus rame. Begitu, ya. Kemudian mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan, mungkin seperti kita ada Hari Rohani Pemuda itu dari distrik. Hari Rohani Pemuda, cuman kemarin belum sempat diadakan karena virus corona. Kemudian kegiatan-kegiatan, oh ya, kita juga ada ibadah keluar, biasanya ibadah Padang. Ibadah keluar untuk refreshing juga untuk teman-teman ya, karena kita tiap minggu kan ibadah di gereja, tapi setiap ibadah kita berusaha untuk biar teman-teman tidak bosan. Biasanya ada games, kemudian kita selingi biasa dengan CCA. CCA biasa kita selingi, makanya mungkin teman-teman di sini ya sudah agak terbiasa dengan CCA, puji Tuhan. Kemudian apalagi ya, biasa kita juga ada sharing dan doa. Gitu, ada dibagi kelompok-kelompok sehingga teman-teman yang mau sharing tidak perlu ragu-ragu, karena kalau di kelompok-kelompok kecil kan mungkin teman-teman lihat hanya sedikit orang, jadi untuk sharing tentang kehidupan itu agak lebih leluasa gitu, puji Tuhan. Kemudian kita juga sama-sama berdoa. Kegiatan-kegiatannya sih kayak umum aja, kayak Natal juga kita sama-sama bentuk panitia dan lain sebagainya. Oke, jadi kegiatannya cukup banyak ya. Terus itu kalau gerakan pembawa Sulu Korps Porame itu kira-kira ada berapa orang anak mudanya? Anak mudanya kemarin kita yang paling banyak hadir dalam ibadah 50 orang. Wow, luar biasa, 50 orang ya? 50. Wow. Itu kita sudah senang sekali 50. Ibadah 50 orang? Iya, kalau paling banyak 50 orang gitu, paling banyak 50 orang. Karena biasanya ada teman-teman kita yang mungkin sekolahnya di Porame. Mereka tidak berasal dari Porame, tapi mereka sekolahnya di Porame, jadi akhirnya bergabung dengan kita. Jadi banyak. Tapi sebenarnya yang apa ya, inti apa sih? Yang aktif sekali yang itu 30-an. Sisanya yang sekolah di Porame, jadi mereka bergabung. Luar biasa nih ya. Cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di gerakan pembawa Sulu Korps Porame. Nah, terus saya mau tanya lagi ke meja pria-pria yang sana. Ini kan co-founder karena dia udah senyum-senyum dari tadi ya. Ini kan kalian baru saja bersyukur kepada Tuhan dengan usia gerakan pembawa Sulu yang ke-84 ya. Nah, terus tanggapanmu founder melihat perkembangan gerakan pembawa Sulu sekarang ini kan dikatakan ini kerja di bukan di Palu kan? Kerja di luar Palu kan? Nah, kamu sebagai orang yang kerja bukan di kota Palu, kalau melihat perkembangan gerakan pembawa Sulu yang ada di Palu, menurutmu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, luar biasa sih. Satu kata luar biasa karena apa ya, dari suasananya, dari semangatnya juga itu bukannya di luar itu nggak bagus, tapi di sini tuh saya lihat benar-benar anak mudanya tuh Tuhan pakai banget gitu. Oh gitu ya. Karena gini, saya pertama kali datang ke sini baru 6 bulan lalu. Baru 6 bulan lalu, dan ketika saya gabung sama GPS Korps Porame saya lihat kalau di tempat GPS saya sebelumnya di Bandung, itu saya harus ke rumah-rumah saya sama teman saya, jemput tiap anak buat datang ke gereja buat GPS. Kita jemput satu-satu, tapi di sini enggak. Mereka dengan senang hati datang tanpa dijemput. Jadi luar biasa. Gitu ya? Luar biasa ya. Kalau menurut saya sih satu kata luar biasa sih. Luar biasa. Keren. Tapi saya mau tanya lagi, kamu kok tertarik ibadah di Korps Porame? Kan banyak korps di Palu. Ini ada apa ini?
Kenapa langsung tertawa ini ya? Ini mungkin ada sesuatu di balik Sesuiti. Perlu dijawab ini. Jauh-jauh Perlu dari dijawab. Bandung ya, terus datang ke Kota Palu ini berarti libur ya? Enggak. Jadi sekalian menetap di sini. Oh, sekalian Kalau menetap di itu. sini. Tapi kok bisa memilih Korps Porame? Wah, ini pasti Ya. pasti ini menjadi suatu ketertarikan buat anak-anak muda. Siapa tahu yang lagi nonton pada sore hari ini ya, langsung bilang, "Ih, Ini saya perlu juga mau dijawab. ibadah ke Porame." Perlu dong dijawab. Itu Oke. kan motivasi juga. Singkat Oke. aja nih, saya Ya. jawab. Karena saya Kalau ada sebuah pepatah mengatakan Tuhan menempatkan kita atau mempertemukan kita dengan siapa saja itu bukan kebetulan gitu. Oh gitu. Jadi saya rasa Masa saya sih? berada di Porame itu emang karena rencana Tuhan sih. Oh gitu. Gitu aja. Itu aja. Ini sebenarnya ada apa sih? Oh begitu ya. Jadi Iya. bukan jadi semua karena rencana Tuhan. Begitu menurut kamu? Iya, pastilah. Berarti di Korps Porame sana ada sesuatu yang menarik tuh. Mungkin programnya gitu ya. Program ibadahnya atau anak mudanya itu gimana? Aduh, saya boleh pipis nggak? Oke. Mau dijawab? Aduh. Jawab saja. Karena kebanyakan di sana keluarga juga sebagian. Oke, kebanyakan keluarga. Jadi ya sudah. Baiklah, Iya. dan akhirnya saya beribadah di Korps Porame. Iya, Luar kita biasa, seperti tepuk itu. tangan dulu dong. Pasti opsirnya pemimpin Gereja Bala Keselamatan Korps Porame senang pada sore hari ini ya, luar biasa. Oke, nah terus saya mau tanya lagi nih sama Claudia, coba deh sama Claudia. Claudia, menurut kamu, kamu kemarin ikut cerdas cermat Alkitab nggak? Oh tidak? Oh yang ikut, nanti, William ya, nanti saya mau tanya-tanya juga sama William. Oke, menurut kamu ada nggak sih dampak suluh yang bernyala tadi itu buat kehidupan kamu? Kalau dari saya pribadi, tidak lepas dari diri saya sendiri. Oke. Saya akan cerita. Oh ini curhat ya. boleh. Jadi dulu Ya. saya bisa dikatakan jauh dari Tuhan. Oh oke. Jadi saya cuman ikut ibadah itu karena cuman rutinitas saja. Oh begitu. Jadi bukan Baiklah. karena saya mau cari Tuhan, bukan. Oke. Itu dulu. Oke. Setelah itu saya pindah ke Manado. Saya sekitar 4 tahun ke 5 tahun saya di sana. Saya banyak ketemu orang yang luar biasa, yang sangat berdampak untuk diri saya pribadi. Saya bergereja disebutkan ini. Boleh, nggak apa-apa. Di Korps 3 Manado. Oke. Di sana saya ketemu dengan orang yang luar biasa yang membuat saya mengerti apa itu kasih Kristus dalam hidup saya. Jadi saya ikut ibadah GPS di sana. Saya banyak belajar. Seperti tema kita hari ini suluh. Saya sudah mengerti apa itu cahaya Kristus. Yang berdampak untuk diri saya pribadi. Saya meninggalkan semua keburukan masa lalu, asik. Artinya sekarang saya jauh lebih baik dari yang dulu. Saya sangat bersyukur. Oke, sangat bersyukur. Claudia sepertinya terbawa dengan perasaan ya. Terbawa dengan perasaan dan kayaknya rasanya dalam sekali tentang suluh yang dia rasakan dalam hidupnya. Ada perubahan yang dia rasakan. Ada banyak hal yang mungkin pada masa yang lalu membuat tidak bisa berubah, tapi sekarang bisa berubah. Dan suluh itu harus tetap bernyala ya dalam hati kamu. Nih, keren ya. Oke, nah William, coba William, kamu kan kemarin ini kan mengikuti, ini pertanyaannya beda-beda nih. Ini kan sekarang ke William, karena ini William juga tadi jawabannya luar biasa loh. Waduh, saya sangat terkaget-kaget, terkagum-kagum. William, kamu juara cerdas cermat Alkitab juara 1 ya, benar ya? Korps Porame ya. Luar biasa. Persiapan kamu apa sih? Kebetulan. Atau tips-tipsnya ya? Oh iya. Itu pertama kalau kebetulan lalu Kapten Dian Harimukti pernah buat grup grup baca Alkitab. Jadi sehari itu 3 pasal kalau tidak salah.
Mungkin ada Kalisa juga di dalamnya, Oh, di gitu dalam ya? grup. Ada ya kita ya? Iya. Kamu ada ya? Nah. Kita sapa dulu dong Kapten Dian. Halo, Kapten. Dian. Ya. Oh ya terus? Ya terus waktu itu memang pertama-pertama mulai semangat untuk baca firman. Terus di tengah jalan kadang ada rasa malas, Ya, betul. ada rasa bosan, terus kayak suntuk gitu. Ya. Kayak mulai udah berhenti aja gitu, berhenti. Ya. Cuma kalau memang sudah di pertengahan jalan lihat lagi ke belakang, sudah jauh bacanya. Masa langsung berhenti di sini. Oke. Jadi memotivasi diri saya itu kalau satu hari kita bisa selesaikan 24 jam, berapa menit saja untuk baca firman Tuhan. Oke. Kita mau tahu apa perkataan Tuhan yang harus kita lakukan gitu. Kehendak Tuhan yang Tuhan mau atas hidup kita, kita harus tahu dengan membaca firman-Nya. Terus kebetulan juga waktu lalu juga sudah selesai baca Alkitab satu kali, puji Tuhan. Luar biasa, anak muda yang luar biasa. Dan saat ini juga puji Tuhan sudah mau 2 kali selesai. Yeah. Ya, jadi Hebat ya. untuk waktu lalu waktu menang cerdas cermat Alkitab, ada banyak hal yang bisa diingat dari semua yang pernah dibaca. Jadi ada yang banyak yang singgah, cuma kalau ada yang dilupa dicari lagi di mana, dipelajari lagi. Tapi yang lebih penting itu adalah firman yang mengubah hidup kita. Oke. Ya, seperti terang sulu tadi itu yang pertama itu yang paling sungguh luar biasa, lebih mengubah hidup saya secara pribadi. Yang sudah berlalu. Contoh saja kalau dulu misalnya ada orang buat salah sama saya, pasti saya simpan gitu. Oh gitu. Tapi kalau sekarang mengingat perkataan Tuhan itu mengampuni gitu. Jadi waktu Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni saya secara pribadi, bahkan kita semua. Masakan kita yang sudah diampuni Tuhan ini tidak bisa mengampuni orangnya. Itu sungguh luar biasa, bisa merubah hidup saya setelah membaca firman Tuhan, sekaligus menjadi suluh saya secara pribadi. Tips-tipsnya untuk kita sekalian, yang pertama itu rajin baca Alkitab. Ya, yang rajin baca Alkitab ya. Yang pertama rajin baca Alkitab. Yang terus kemudian baca Alkitabnya minimal 3 pasal per hari. 3 pasal per hari. Kalau misalnya mau lebih atau mampu maksimal 5 pasal per hari. Terus sebelum baca Alkitab itu bukan hanya sekedar dibaca saja, minta hikmat dari Tuhan terlebih dahulu ya. Minta hikmatnya, terus mulai dibaca secara pelan-pelan saja, tuh usah terburu-buru. Pelan-pelan saja, diusahakan sih memang setiap yang kita baca itu harus tersimpan di dalam hati kita. Jadi, kita harus ingat, kita harus tahu apa mau Tuhan atas hidup kita gitu. Itu saja? Ya itu saja. Tepuk tangan dong. Aduh, luar biasa ya. Tips-tipsnya, makanya mereka menang. Memang kalau mereka menang nggak salah, karena ada William yang sudah hampir 2 kali ya membaca Alkitab. Dan itu juga contoh loh sahabat Cakrawala sebagai anak-anak muda, generasi muda yang sekarang ya. Generasi muda yang sekarang, ayo dong baca Alkitab gitu ya. Baca Alkitab seperti tadi katanya 1 hari bisa 3 pasal. Dan juga itu tentunya bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan. Oke, nah kita akan, saya mau tanya dulu nih. Apakah ada di antara kalian anggota gerakan pembawa Sulu Korps Porame yang terlibat dalam organisasi yang di luar begitu? Ada ya? Oke, itu organisasi apa ya? Bisa dijelaskan? Itu kan juga jadi terang ya. Oh, Elsie ada? Iya, boleh. Ya. Iya. Ya, kalau saya organisasi di luar ya terlibat dengan kampus ya. Saya puji Tuhan menerima beasiswa. Beasiswa namanya Karya Salemba 4 dan itu ada paguyubannya. Paguyubannya itu organisasi juga kan sama. Jadi saya terlibat di dalamnya. Saya menerima sudah hampir 1 tahun lebih kayaknya. Dan semester ini terakhir saya terima beasiswa. Doakan supaya saya cepat selesai karena kalau tidak selesai juga beasiswanya sudah selesai semester ini gitu. Terus satu lagi organisasi di himpunan saya di
informatika, HMTI namanya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, dan ya saya terlibat di dalamnya waktu sekitar semester 1 sampai semester berapa ya? Kemarin semester berapa kemarin? Semester 7, semester 6. Semester 6. Karena setelah itu saya sudah agak sibuk di di organisasi yang satu paguyuban, jadi tidak bisa dua-duanya, susah. Jadi memilih. Tapi sudah sempat aktif di sana. Oke, baik. Dan itu juga harus tetap terus menjadi terang ya. Organisasi tentunya. Gerakan Pembawa Suluh yang ada, kalian terlibat di organisasi di luar juga tetap harus menjadi terang. Ya, Oke, rasanya perbincangan kita sepertinya cepat ya, padahal udah cukup lama loh waktunya. Dan kita masuk lagi nanti sahabat Cakrawala di putaran terakhir, tentunya kalian akan memberikan harapan kalian sebagai Gerakan Pembawa Suluh itu apa gitu ya. Lalu nanti menyampaikan pesan kepada teman-teman, mengajak kepada teman-teman, maukah ayo kita ikut GPS rame-rame gitu ya. Jadi seperti apa dan bagaimana harapan kalian? Sebentar kita saksikan bersama-sama. Sesaat lagi tetap di 89,2 FM bersama dengan Lisa dan juga teman-teman dari GPS Gerakan Pembawa Suluh Korps Porame, dan masih ada dalam program Genbos Generasi Panorama. Sahabat Cakrawala, tidak terasa perbincangan kita begitu luar biasa, begitu semangat dan begitu antusias yang luar biasa ya. Oke, dan sekarang ini adalah putaran terakhir, kita mau dengar nih harapan-harapan dari teman-teman Gerakan Pembawa Suluh Korps Porame yang begitu luar biasa, dan harapan kalian itu tentunya akan menjadi harapan yang luar biasa buat teman-teman yang ada di luar ya. Oke, dari William, harapan kamu buat Gerakan Pembawa Suluh seperti apa? Lalu nanti kalau mau menyampaikan, mau salam-salam buat orang tercinta boleh ya. Oke, William, silakan harapan kamu buat Gerakan Pembawa Suluh. Harapan saya secara pribadi untuk Gerakan Pembawa Suluh tetaplah menjadi terang dimanapun kita berada. Oke. Ya, tetap menjadi terang. Jangan biarkan terang kita itu menjadi padam. Oke. Jangan biarkan terang kita menjadi padam atau mati. Terus yang kedua itu selalu semangat, selalu api semangat kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan lebih sungguh luar biasa lagi, lebih luar biasa. Dan biarlah
melalui hidup kita Tuhan bisa dimuliakan, Tuhan boleh dimuliakan. Amin, luar biasa. Kamu mau salam-salam? Buat mama, papa, boleh loh. Salam-salamnya untuk semua keluarga. Oke. Untuk semua teman-teman. Halo teman-teman William. Teman-teman GPS semuanya dimanapun berada. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, thank you. Claudia, silakan. Harapanmu buat gerakan pembawa suluh dan salam-salam buat siapa? Kalau dari saya, tetap menjadi cahaya dimanapun berada. Ya. Selalu berikan cahaya Kristus dimanapun kita berada, apapun yang terjadi. Tetap menjadi cahaya pokoknya. Oke, tetap menjadi cahaya. Oke. Salam-salam untuk Bapak dan Ibu Mayor Manurung yang ada di Korps 3 Manado. Halo. Terima kasih. Ya. Untuk Bapak dan Ibu Mayor yang ada di Porame juga. Oke. Tuhan Ada Yesus lagi? memberkati. Ada yang spesial? Mungkin salam-salam buat Hah? Oke. Mantan. Ayo, sudah itu aja. Nah, itu Buat saja. mama papa keluarga. Mama di Kalimantan ya, bagaimana? Oh, mama di Kalimantan. Oke, baiklah itu aja. Iya. Oke, thank you Claudia. Tepuk tangan buat Claudia. Oke, Elsie, langsung saja harapanmu sebagai ketua GPS boleh ya. Silakan. Ya. Dan salam-salam buat siapa? Iya, oke. Harapan saya buat gerakan pembawa suluh dimanapun itu, tetaplah menjadi suluh yang dikuatkan. Oke. Api semangat suluh itu tetap bernyala dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggikan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang harus ditinggikan. Oke, itu saja harapan saya. Kemudian salam-salam spesial untuk Opsir Korps Porame. Bapak Mayor Datkita Ginting dan Ibu Mayor Dinayana Ginting. Terima kasih karena sudah selalu mendukung gerakan pembawa suluh Korps Porame dalam kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Juga salam untuk Sekretaris Orang Muda Divisi Rowiga. Ya, Letnan Siska, terima kasih. Ya, Letnan Siska ini juga akrab dengan kami, jadi mereka Letnan selalu lihat kalau saya story mungkin tentang kegiatan kami, dia selalu komen. Terima kasih sudah mendukung kami juga, puji Tuhan. Dan juga untuk Komandan Divisi Rowiga, salam juga Mayor Yakob Sipi dan Ibu. Oke. Dan juga salam juga untuk teman-teman kami yang tidak sempat datang hari ini. Ada saudara Dona, Feren, kemudian Joy dan Asrul. Oke, nanti lain kali kita jalan-jalan lagi ke sini ya. Siap. Oke. Thank you. Terima kasih. Silakan lanjut lagi. Harapan saya untuk GPS ada dua macam. Yang pertama organisasinya. Semoga organisasi GPS ini bisa menjadi contoh untuk organisasi lain bagaimana kita menyembah Tuhan dan bagaimana gerakan pembawa suluh di dalamnya. Kedua, untuk prajurit gerakan pembawa suluhnya tersendiri yaitu semakin semangat lagi dalam melayani Tuhan dan nyalakan api semangatmu itu untuk menunjukkan ke teman-teman yang lain. Itu saja. Salam-salam. Salam-salam buat semua orang yang mendengar Radio Cakrawala. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you. Lanjut langsung di mejanya Vander dan teman-teman. Oke, mulai dari mana? Vander. Oh, boleh, silakan. Harapannya ya. Kalau dari saya agak panjang dikit boleh nggak? Oke. Boleh. Kalau dari saya tuh harapannya saya pengen banget semua orang anak muda di Bala Keselamatan itu kan kebetulan ini bahas suluh ya. Mengerti tentang suluh gitu. Arti makna suluh. Karena gini yang bedakan kita dari gereja lain, saya rasa sampai sekarang ya selama saya hidup ini, saya nggak tahu ya kalau di luar gimana. Satu-satunya gereja yang mengadakan suluh pemudanya itu cuma gereja Bala Keselamatan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya Opsir orang muda atau
yang opsir-opsir gitulah. Ya. Apa? Saya sarankan coba buat sebuah kakak air atau apa Ya. khusus untuk membahas sulu ini maknanya apa. Karena ketika saya mengerti, ini pengalaman saya, Ya. dari sulu itu saya bisa mengubah hidup saya gitu. Dan itu luar biasa banget. Dari setiap maknanya ketika kita menunjuk apinya itu, Ya. terus ketika dibilang Willy tadi, apinya itu ketika apinya secara fisik kita tiup udah padam, tapi apinya melekat di hati kita dan kita bawa ke luar gitu. Nah, Oke. kalau menurut saya apa ya? Sorry ya agak dalam atau ngerti nggak sih kalian? Jangan diam-diam kayak gini, nggak ngerti gitu. Oke. Oke. Iya. Boleh cerita dikit nggak? Boleh. Dulu waktu di Bandung, waktu kuliah di sana, saya gereja di Korupsi Bandung. Saya sering banget bawa teman-teman sahabat saya ke ibadah GPS. Mereka tuh ada dari gereja HKBP, Ya. ada dari apa namanya itu? Yang Bunda Maria, apa? Katolik, sorry. Ada yang dari Katolik Ya. dan bahkan ada satu orang yang beda agama, saya masih ingat. Nah, terus salah satu teman saya ini pernah ngomong karena dia aneh ya pertama kali lihat apa itu lampu dimatiin ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Iya. Tapi secara nggak langsung dia nangkap sesuatu. Dia bilang kayak gini, yang aku tangkap, Pander yang aku tangkap tuh gini, ketika apa ya, sulu itu intinya aja ya. Sorry kalau agak repot. Intinya tuh dia bilang sulu tuh kalau buat saya tentang nilainya, artinya gitu. Nah jadi gini. Dia bilang contohnya ketika seseorang berbuat baik kepada orang baik, itu hal yang baik. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita, kebaikan itu lebih berarti, sama kayak sulu. Nah ketika sulu itu diterangkan kayak dibilang Elsie tadi, kita nyalakan di tempat yang terang, nggak salah, bagus gitu. Tapi nilainya tuh lebih berarti ketika kita terangkan di tempat yang gelap. Itu maksud saya gitu. Nangkep nggak sejauh ini teman-teman? Oke. Nangkep ya semua ya. Oke, segitu aja paling. Oke, baik. Salam-salam. Oke, saya salam buat semua mantan yang ada di Korupsi Bandung. Halo, saya di sini. Saya di sini. Saya bersama Hesti di sini. Oke. Itu saja ya sih. Oke, jadi tetap jadi terang ya dimanapun berada ya. Oke, baik. Terus silakan Hesti. Ya. Harapan saya untuk gerakan membawa sulu semakin menjadi terang dan terus saya berkarya karena kenapa? Karena apa? Karena di dalam gerakan membawa sulu ini saya bisa, contohnya saya bisa menuangkan apa ekspresi saya, kemauan saya yang bisa saya buat seperti seperti main musik ya. Ya kayak kemarin ada buat drama, ya kita bisa berekspresi yang lebih lagi dari dalam diri saya lah, yang bisa keluarkan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, luar biasa. Dan salam-salam buat Kapten Kose, Kapten dan Mayor Nyonya Kose yang ada di Jakarta. Halo. Ya untuk Mayor Sabar, halo. Mayor Jonggi juga. Ya. Oh iya. Mayor Parijono. Apa? Mayor Parijono. Itu sekretaris divisi Palolo, papanya Vander ya. Ya, terlebih lagi untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya. Terima kasih. Oke, thank you. Ayo, silakan. Lanjut, gak apa-apa. Kalau nggak salam-salam aja, kalau gitu salam-salam aja. Harapan saya. Oh, ada harapannya juga ya. untuk gerakan pembawa sulu terus melayani Tuhan. Jangan biarkan api yang membara itu padam. Karena apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Amin. Oke. Salam-salam. Salam-salam buat. Untuk orang tua, opa, oma yang Terus? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan.
harapan saya untuk gerakan Bawa Sulu, jangan sampai orang di sekitarmu kehilangan orang yang mereka tunjuk. Oke. Seperti khotbahnya Ya. Jeffrey. Iya, betul. Mungkin itu saja harapan Ya, saya. Oke. Titip salam untuk orang tua, Oke. sehat-sehat. Iya. Ya. Saya. Oke, lanjut yang terakhir. Mungkin harapan saya sebagai anak muda Gerakan Pembawa Sulu, Ya. semoga kita terus meningkat. Di umur yang ke-84 tidak muda lagi, Ya. tapi walaupun umur tidak muda tetap kita harus berjiwa muda. Ya. Ya, juga saya berkeinginan supaya kita mari ikut bersama di Gerakan Pembawa Sulu, karena di sana kita dapat belajar banyak hal, dapat berkarya, dapat mengekspresikan seperti yang dikatakan Heski tadi. Terus juga di GPS kita juga dapat banyak berkat dari pengalaman-pengalaman orang yang bisa kita jadikan teladan, dan juga saya berharap juga kita jangan bosan-bosan melayani Tuhan, karena walaupun pelayanan kita mungkin tidak berharga di mata orang lain, tapi di mata Tuhan pelayanan kita sangat berharga. Oke, baiklah. Terus buat untuk salam buat Bayu dan Calvin. Ya. Bagi yang nonton ini, Bayu dan Calvin sendiri juga adalah bagian dari keluarga kami, karena Oke. sudah kami anggap seperti keluarga, karena Ya. mereka pernah bertugas di KKN di Korps Porame selama Oke. kurang lebih 6 bulan. Baik. Jadi iya 4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi teruslah berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa sahabat Cakrawala, mereka sudah menyampaikan harapan-harapan kepada Gerakan Pembawa Sulu semuanya yang lagi menonton, yang ada di mana saja kalian berada, teruslah menjadi terang ya. Terus berkarya dan tentunya menjadi anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah lingkungan kamu, di gereja, di keluarga, di mana saja kalian berada. Sekali lagi luar biasa teman-teman GPS dari Porame. Terima kasih sudah hadir menemani saya tentunya berbincang-bincang dalam program Generasi Penerobos. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian dari semua sahabat Cakrawala. Terima kasih untuk semua kehadiran teman-teman. Dan akhirnya saya Lisa dan segenap kru harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Cakrawala dan juga teman-teman dari Gerakan Pembawa Sulu Korps Porame. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. I'm standing